warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, selamat datang kembali di program Alfa TV spesial Ramadan Bincang Tamu Sultan di season 2 ya teman-teman. Oke, narasumber kita kali ini yaitu masih seorang guru juga di SMK Pusat Al-Farhan. Menariknya beliau ini humoris ya orangnya, dan humoris gitu kan. Beliau juga sebagai BKK Bursa Khusus Kerja di SMK Pusat Al-Farhan. Kira-kira siapa ya? Kita langsung sapa aja yuk. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Sudah siap nih Pak? Siap, sangat siap. Oke, ngomong-ngomong tema kita hari ini yaitu bulan suci Ramadan untuk menguatkan keimanan dan kreativitas anak muda. Menarik ya Pak? Ya, sangat menarik ya. Karena Ramadan ini merupakan manifestasi dari sebuah keimanan. Pembuktian dari sebuah keimanan. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah dalam Al-Ankabut, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai hal. Salah satunya Ramadan ini salah satu cara meningkatkan keimanan kita. Wih, keren banget ya. Kita langsung aja di pertanyaan yang pertama ya Pak. Oke, bagaimana bulan suci Ramadan memberikan kesempatan bagi anak muda untuk menguatkan keimanan mereka? Ya, kita mengutip sebuah hadis dari Bukhari Muslim, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa karena iman, wa ihtisaban, nanti kita sampaikan wa ihtisabannya, dia akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Kalau kita lihat persepsi puasa ya, menahan diri dari hal yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari, itu dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Itu dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Tapi apa yang berbeda di awal? Yang berbeda adalah keimanannya. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita insya Allah akan ada pahalanya di akhirat. Karena di awal kita sudah berjanji kepada Allah melalui syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang kafir yang bikin secara keilmuan dunia yang lebih dari kita, dia meyakini bahwa itu baik bagi kesehatan. Orang-orang non-muslim di luar sana banyak orang yang melakukan puasa, tapi satu hal yang tidak mereka dasar itu keimanan. Ya. Bagaimana keimanan ini meningkatkan keimanan puasa ini meningkatkan keimanan seorang pemuda dan khususnya mungkin ya umat muslim. Karena seperti yang Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ciri-ciri orang yang beriman kan bertakwa. Bertakwa itu waitinabun nawahi, menjauhi segala larangannya dan menjauhi segala larangannya dan menjalani segala perintah. Salah satu ciri orang yang beriman itu sudah pasti bertakwa. Jadi antara iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Kita menyatakan beriman tapi kita bertakwa, itu tidak mungkin. Ataupun kita menyatakan bertakwa tapi tidak beriman, berarti sama dengan orang-orang non-muslim yang tadi seperti tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu puasa itu membentuk ketakwaan. Takwa itu kan akan meningkatkan pada keimanan. Kita akan melihat pada dunia nyata ini orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah pasti insya Allah keimanannya akan lebih tinggi. Walaupun dalam perjalanan pun al-imanu yaitu yang iman itu berkurang dan bertambah. Tapi berkurangnya orang soleh mungkin tidak seperti kita. Kalau kita ketika iman kita berkurang sangat-sangat amburadul. Kalau orang soleh mungkin hanya sangat kurang dari segi ibadahnya. Karena mungkin ibadahnya sudah sangat terjaga, ya, sehingga di sana bahwa betul bahkan ada yang menyatakan bahwa puasa itu syahrul tarbiyah, bulan pendidikan bagi apa? Bagi keimanan kita. Ya. Kita akan banyak menyadari kehidupan ini dengan berpuasa. Ketika kita perut kosong ketika dengan perut kenyang ya. Terkadang ketika perut kenyang kita pikirannya lebih ke arah kurang bertafakur kepada Allah. Tapi ketika perut ini kosong kita sering bertafakur, sering menyadari diri kerasa bagaimana rasanya kita lapar dan sebagainya, itu menimbulkan keimanan. Ya. Bapak meyakini puasa ini perintah Allah, segala sesuatu yang diperintah Allah pasti ada manfaatnya. Nah, seperti tadi mungkin ya, meningkatkan keimanan. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, nanti tergantung kita menyikapi bulan Ramadan ini.
Bahkan bagi orang yang beriman dari 3 bulan sebelumnya sudah merindukan bulan Ramadan. Mereka berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saking mereka merindukan bulan Ramadan. Ya. Jadi jangankan cek bahasa apa aja, jangankan kita menunaikan puasa, kita bahagia saja dengan kedatangan Ramadan. Allah sudah mengharamkan neraka kepada diri kita. Man fariha biduhul Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya kepada neraka. Tentunya kebahagiaan itu datang atas dasar keimanan, atas dasar pengetahuan di bulan Ramadan seperti apa dan sebagainya. Ya, sehingga sangat temanya sangat menarik, benar bahwa Ramadan ini benar-benar meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang pemuda pada umumnya, khususnya kaum muslim. Ya. Itu mungkin ya untuk jawaban yang pertama. Jadi sudah pasti puasa ini meningkatkan keimanan. Pertama, dengan kegiatan puasa itu sendiri kita harus menahan hawa nafsu, menahan minum dan sebagainya. Karena kan puasa itu bukan hanya menahan makan, haus dan makan saja ya. Makanya ada hadis, banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa ilal jui wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan. Kan di rumah ketika waktu kecil nangis tong nangis nanti batal puasanya. Saking berarti kita menahan amarah. Kita ada filosofinya gitu ya orang. Cak orang tua mah jangan itu di dalam air. Nanti batal puasanya. Itu ada filosofinya. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang keduanya, kenapa puasa bisa meningkatkan keimanan yang dengan amalan-amalannya? Di bulan Ramadan ini ada Qiyamul Ramadan, atau sebutnya kita tarawih ya. Kemudian baca Al-Quran sudah pasti karena orang itu menunggu adzan ya, apalagi kita adzan maghrib ya. Bahkan konon katanya ada dasar pun seperti adzan maghrib saking ditunggu-tunggunya. Karena ditunggunya dia ingin melaksanakan ibadah sholat sambil nunggu dia baca Al-Quran. Itu kan sudah pasti meningkatkan keimanan ya. Seperti kita mengembala kambing, kita memelihara ternak, dia kalau dia ingin bagus dia harus dikasih makan, dirawat dengan baik. Begitu pula dengan keimanan. Jadi makanya suka ada yang disebut dengan santapan rohani. Nah, itu keilmuan, ibadah itu santapan untuk meningkatkan keimanan diri kita. Kita akan terasa hampa ketika kita menyatakan iman, tapi kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah baca Al-Quran, kita tidak pernah saum, itu akan terasa hampa. Ya. Beda rasanya. Orang-orang yang sudah meyakini, orang-orang yang sudah menyelesaikan keajaiban-keajaiban iman, sehingga ibadahnya pun di atas kita gitu. Mereka sangat-sangat merasakan bahwa iman itu bisa menolongnya dunia dan akhirat. Mungkin itu ya untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Oke, yang kedua tuh yaitu praktik ibadah apa saja yang dapat dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Gak di bulan suci Ramadan ya Pak, tapi di bulan suci Ramadan dan seterusnya gitu. Yang dapat menguatkan keimanan kita. Tadi kata Bapak udah dijelasin juga kan ya, qiyamul lail, salat witir juga, maksudnya. Selain dari itu mungkin ada lagi. Jadi ada emang amal-amal setiap orang itu ada yang mengatakan al insanu hunafal, orang itu hunafal itu condong kepada kebaikan. Jadi biasanya orang itu memiliki ciri khas. Misalnya ada si A itu bagus dalam segi ngajinya, dia rajin ngajinya. Ada si A itu bagus dalam segi sedekahnya, dia rajin sedekahnya. Tapi yang lainnya misalnya normal saja. Ada si A itu dia rajin dalam segi sholatnya dia sholat duha, sholat witir tidak ketinggalan. Tapi yang lainnya biasa saja. Berarti hal-hal yang normalnya itu. Ya. Jadi hal-hal yang baik sudah pasti kita akan pertahankan. Nah hal-hal yang tidak normal itu, contoh bapak itu misalnya baik dalam segi sedekahnya. Tapi dalam segi baca Al-Quran bisa kurang di bulan biasa. Nah, di bulan Ramadan itu saatnya kita untuk melatih itu. Ya. Jadi amal-amalan itu yang akan kita perkuat. Makanya banyak orang yang punya target hafalan ya sampai mungkin 1 hari 1 juz, ada yang 1 hari, ada yang 5 hari 1 tamatan gitu. Ada melatih terhadap Al-Qurannya. Ada orang yang melatih sedekahnya. Ya makanya di awal itu ketika kita mau
menyambut Ramadan ada persiapan yang khusus, istidadul mali, persiapan harta. Kenapa dia berani beramal berinfak lebih di bulan Ramadan? Karena dia tahu pahalanya akan dilipat ganda. Ada seperti itu. Ada orang yang senantiasa mempererat mempererat apa ya, sarungnya. Kalau bahasa Sunda nama, nah jadi dalam itu diperkuat dalam rangka. Sholatnya ingin dijaga, ya. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari dia sholatnya ingin dijaga. Ya. Bahkan qobliyah, ba'diyah dia ketinggalan. Nah ini hanya pelajaran bagi saya ya. Tadi pagi mendengar ceramah dari Buya ya. Jadi terkadang kita itu habis isya itu langsung tarawih ya. Padahal ada yang sunat yang diutamakan itu ba'diyahnya. Jadi alangkah baiknya saat isya, ba'diyah isya baru kita mulai tarawih ataupun jamu Ramadan. Jadi itu ya. Jadi karena manusia itu cenderung kepada kebaikan, dia memilih satu kebaikan yang dia jalani, kebaikan yang lainnya normal saja. Nah di bulan ini menjadi alat untuk menarik kegiatan yang lain supaya tidak normal, dalam artian melebihi kebiasaannya. Kalau biasanya di bulan biasa kita baca Al-Quran misalnya hanya 1 lembar, nah di bulan Ramadan kita sampai 10 lembar, 3 lembar. Kalau biasa di bulan biasa kita hanya infak di hari Jumat saja, atau di kita ada kegiatan geser ya gerakan itu gerakan 1000. Nah pada bulan Ramadan kita tiap malam harus bisa berinfak, itu kan ya. Jadi amal-amal yang seperti itu yang bisa meningkatkan keimanan diri kita. Karena kan iman semakin kita soleh, barang kan kata Allah ya, barang siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah satu langkah, Allah akan mendekatkannya kepada diri kita dengan beribu langkah. Saking Allah membalas, berarti kan iman ini masalah percaya kepada Allah kan ya. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa bil arkan, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memanifestasikan, membuktikan dengan anggota badan. Nah, seperti tadi amalnya tadi itu bisa meningkatkan keimanan. Kita hati nurani tidak akan bisa dibohongi ya. Ketika kita rajin beribadah, ternyata untuk menenangkan hati itu tidak perlu healing jauh-jauh yang mahal-mahal. Rajin ibadah, rajin mendekatkan kepada Allah, kita akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi itu mungkin ya. Tadi amal-amal yang tadi yang Bapak bicarakan itu amal-amal yang bisa meningkatkan keimanan diri kita. Iya, oke. Sekarang yang ketiga nih. Ya. Masih tentang meningkatkan kreativitas kali ini, Pak. Bagaimana bulan suci Ramadan dapat menjadi waktu yang tepat bagi anak muda untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan dan meningkatkan kreativitas mereka? Ya, puasa ini mungkin bagi pengusaha bulan yang dirindukan. Ya. Bagi pengusaha itu bulan yang dirindukan, bulan panennya puasa ini, karena yang biasa beli beras 1 kilo sekarang banyak, yang biasa itu bulan yang dirindukan bagi para pengusaha. Bagi para pekerja pun bulan yang dirindukan, kayak dapat THR, ya. Bagi orang yang beriman pun bulan yang sangat dirindukan, dia bisa melipat gandakan pahalanya. Nah begitu pun dengan kreativitas, puasa ini menjadi sarana yang bagus dalam membentuk kreativitas. Maka ada yang mengatakan puasa bulan Ramadan ini bulan metamorfosis, ya. Makanya kata Rasul, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia membaca Al-Quran, dia akan Ramadan, nanti dia ketika Idul Fitri dia kembali kepada kesucian, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Kawalani ummihi, seperti bayi yang dilahirkan dari ibunya, seperti yang di hadis ini. Nah dari sisi mana kita melatih kreativitas? Mungkin dari sisi kesabaran. Ketika kita puasa, mungkin kita orang yang berkecukupan mungkin ya. Seperti bulan puasa kita makan mau apa saja tinggal beli makan. Tapi ketika kita bulan puasa kita merasakan kita menahan lapar, kita merasakan seperti ini rasanya orang yang lapar ini. Seperti ini rasanya kita tidak makan. Seperti ini rasanya kita tidak minum. Sehingga di bulan Ramadan ini banyak terkadang ya anak-anak muda melalui komunitasnya dia berbagi takjil. Nah itu salah satu bukti manifestasi kreativitas mungkin ya. Berbagi takjil,
Karena dia merasakan bagaimana menahan lapar itu, bagaimana menahan amal itu. Itu mungkin yang pertama. Yang keduanya ada juga orang-orang yang memanfaatkan bulan puasa ini sebagai sarana ibadah. Contoh, Bapak melihat kegiatan ini, ya, kita ini sebuah aktivitas. Dia tahu ketika aku beramal sendiri, pahalanya hanya untuk aku. Tapi bagaimana dia bisa mengembangkan pahalanya? Dia mengadakan podcast dengan isi-isi kebaikan. Nanti dia sebar. Setiap orang yang mendengar kebaikan itu tentunya yang nonton, intinya dapat pahalanya. Itu kan beraktivitas ya. Ya jadi kita berpikir bagaimana berapa ini cek para pengusaha untung gede. Bagaimana caranya pahala dapat banyak. Nah, ini sebuah aktivitas. Di alhamdulillah tapi ya ini ada aktivitas lebih ya, mengisi sambil ngabuburit kita isi dengan ceramah seperti ini ya, kita isi dengan kebaikan seperti ini, nanti kita share di YouTube kita ya, nanti banyak orang yang mendengar, apalagi sampai orang yang melakukan ya. Itu kan pahalanya kita akan kebagian atau melalui orang yang melakukan amalan tersebut. Jadi sangat betul ya. Kemudian di segi kesehatan ya, bagaimana puasa tadi dari segi kreativitas, mungkin dari segi menahan laparnya, dari segi kita mungkin teknologinya, ya dari segi kesehatan juga bagaimana kita bisa disiplin, bisa kreatif dalam memilih makanan, bisa kreatif dalam mengatur makanan ya. Karena kan puasa ini kita melaksanakan sistem pencernaan kita ya. Kalau di bulan puasa kan hampir 20, bisa jadi 24 jam atau bisa jadi 20 jam. Nah, bagaimana ketika kita satu hari tidak makan, setiap pertanyaan kita istirahat, kemudian otak kita lebih fresh ya. Dulu Bapak biasanya ya kalau mau ujian ya, ada juga Bapak santri kalong ya, santri. Jadi biasanya kalau mau ujian itu biasanya puasa. Ini lebih enak gitu ngapalin teh. Karena apa ya? Perut itu kosong ya. Jadi otak itu lebih fresh rasanya. Oh begitu, bukannya kalau kita kosong kita kurang fokus. Iya, tapi itu dalam satu sisi ya. Tapi yang Bapak rasakan dalam sisi yang lain, ini yang Bapak rasakan ketika mau ujian itu atau di sekolah sok ngantuk. Iya. Puasa apa ya? Itu teh karena mungkin tadi bisa jadi ya perut kosong itu kurang fokus. Akhirnya karena kurang fokus, justru bagi Bapak itu jadi kalau di sekolah itu jadi enggak ngantuk gitu. Ini mah amalan-amalan yang Bapak lakukan ketika Bapak di MTS, SMK dulu, ketika mau ujian itu sengaja perut dikosongkan ya. Karena mungkin ada bagi Bapak sendiri itu berpikir itu enak di perut kosong. Terkadang kan kalau udah perut berisi larinya ke mata akhirnya ngantuk. Betul. Walaupun tadi betul ya, ada yang mengatakan juga bahwa ketika perut kosong itu fokus kita hilang ya. Tapi satu sisi justru bagi Bapak sendiri karena perut itu perlu kekosongan diri, dalam artian kita bukan mengosongkan perut, sehingga kita bisa lebih fokus terhadap hal yang kita capai. Makanya banyak orang yang di bulan puasa ini dia berdoa terhadap hal-hal yang dia ingin capai. Karena kan bulan puasa ini bulan yang penuh berkah seperti itu. Ya, itu mungkin trik-trik ataupun salah satu cara puasa melatih kreativitas seperti itu. Oke, kita tahan dulu nih Pak. Kita lanjut lagi di segmen kedua pembahasan